Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Sir Arisman dan kita belajar hari ini penuh semangat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bab 7 ya, bab 7 lanjutan dari pemahaman kita tentang Allah kita. Nah, di bab 7 ini kita akan membahas Allah Tritunggal dan Roh Kudus atau Tritunggal Maha Kudus. Dan kita akan belajar ya bagaimana konsep memahami Allah dalam agama kita. Dan kita mulai dari Tritunggal Maha Kudus. Pemahaman ini tidak sederhana, sekali lagi. Kita hanya mencoba melihat, mendalami, mencoba menanggapi tawaran diri Allah kepada kita. Karena Allah lah yang berinisiatif mewahyukan dirinya. Dan dengan pikiran dan akal budi kita yang sederhana itu, mencoba menangkap kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Maka untuk itu kita hanya dengan menundukkan akal budi kita, barulah kita bisa mengimani Allah yang sangat jauh lebih besar dari pikiran kita. Maka untuk itu mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami memuji namamu dan keajaiban kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Di dalam Kristuslah kami mengenal kedalaman misteri kehidupan-Mu yang adalah kasih ilahi. Berikanlah kepada kami ya Tuhan rahmat pengertian akan misteri kasih-Mu itu, agar kami dapat memuliakan Engkau dan menyembah kesatuan kasih ilahi-Mu. Semoga oleh kuasa-Mu hati kami dapat terbuka untuk melihat betapa besar dan dalamnya misteri kasih itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mencoba mendalami sedikit pendekatan yang memudahkan kita untuk memahami bagaimana karya Allah yang trinitaris itu atau tritunggal itu ya. Nah, ada satu kisah ya dalam satu cerita, dan ini ada di buku kita, adalah saduran dari Romo Antoni de Mello ya. Ini serikat Jesuit ya, Jesuit dia ya, pastor ini. Dia menulis dalam satu cerita itu, kami bertiga, kamu bertiga. Ya. Dan Sir minta kamu mencoba membaca cerita ini dulu. Ya, coba baca. Ini memang agak filosofi. Kalau sedikit kamu agak bingung, nggak ngerti apa maknanya, berarti kamu masih bagus berpikir. Kalau bingung yang pertamanya. Tapi ulang lagi membacanya. Apa ya? Nah, kesanmu aja apa tentang cerita ini? Kamu bertiga, kami bertiga, kamu bertiga. Ya, saya tidak mendikte apa nilainya, apa pesannya, tapi silahkan baca dan tulis kesanmu nanti. Akan terjawab nanti dengan pelajaran kita tahap demi tahap ke depan. Maka ingat, paham yang akan kita bahas ini adalah tentang yang menciptakan kita. Kita sangat kecil sebagai ciptaan. Hanya dengan keterbukaan kita kepadanya, kita bisa menangkap yang misteri, kebesaran, rahasia ilahi dari Sang Pencipta kita yang adalah Tuhan. Tapi orang Katolik, orang Kristiani wajib berbahagia. Kenapa? Tuhannya pernah jadi manusia, dan kita lihat sendiri bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Dan bagaimana juga dia menjadi penyelamat ya, Sang Immanuel ya, kepada keselamatan yang sesungguhnya, karena dia adalah Allah yang walaupun sudah wafat tapi dia bangkit. Begitulah masa depan kehidupan kita. Oke, mari kita berproses dengan baik. Nah, sekarang kita mencoba melihat ajaran gereja tentang Tritunggal, dan ini tentu sumbernya dari kitab suci. Ya, yang pertama akan kita melihat dari beberapa teks kitab suci, dan ini silahkan baca. Cukup banyak teks kitab sucinya yang menjelaskan ini. Nanti dalam penjelasan akan terangkan kepada kita semuanya. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9,
Yohanes 17 ayat 21. Bertepatan bisa dibandingkan dengan Injil yang dua lagi, Lukas 3:22, Matius 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 1:1 sampai 3, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 14 ayat 6, dan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini menjelaskan semua tentang bagaimana kita memahami Allah Tritunggal. Baik dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Nah, misteri Allah Tritunggal sudah dimulai dan diterangkan dalam kitab suci. Dan akhirnya nanti gereja mencoba menjelaskan kepada umatnya melalui dokumen-dokumen yang bisa disederhanakan untuk memahami bagaimana kita menangkap kasih ilahi. Ya. Nah, untuk itu mari kita lanjut. Nah, kita lihat dulu dogma tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya. Tritunggal adalah Allah yang satu. Ini ajaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Tritunggal adalah Allah yang satu. Ya. Tapi tiga pribadi. Ketiga pribadi ini berbeda. Allah Bapa yang melahirkan Allah Putra yang dilahirkan Roh Kudus yang dihembuskan. Ya. Ya, ingat sekali konsepnya agak susah-susah, tetapi sebenarnya kita terbuka aja. Pelan-pelan nanti Roh Kudus menyempurnakan kepada hati kita masing-masing. Ya. Nah, ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Sering disebut dalam hubungan kasih. Nah, jadi dogma ini menjelaskan bagaimana Allah Tritunggal bisa dipahami secara sederhana. Ya. Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. Kan sebenarnya kalau bahasa manusia, terkurung kita dalam bahasa manusia, bagaimana Allah Bapa yang melahirkan? Nah, ini konsep atau pemahaman dogma ajaran resmi gereja yang diambil dari kitab suci. Kita lanjut bagaimana menghayati iman akan Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dari Allah Bapa. Karya khas yang selalu diimani sebagai karya khas dari Allah Bapa adalah menciptakan. Bagaimana kita bisa melihat ini? Menciptakan paling sederhana kita lihat dalam peristiwa kelahiran. Menciptakan dalam peristiwa pertumbuhan dalam bentuk tanaman. Begitu sederhana kita coba menangkapnya. Berarti itu adalah karya Allah Bapa. Supaya agak sedikit kita bisa bedakan. Karena tidak sama Allah Bapa dan Allah Putra. Allah Roh Kudus tidak sama. Ya, mereka dalam tiga pribadi yang berbeda. Nah, kita coba tangkap ya, Allah Putra. Nah, karya khas dari Allah Putra adalah ya, menebus. Ya, memperbaiki yang rusak. Dan menyembuhkan yang luka lahir batin. Nah, ini sedikit agak terangkan lebih panjang. Allah Bapa. Siap? Allah Bapa ya, dia melahirkan Allah Putra. Allah Putra ini siapa? Yesus Kristus yang lahir di dunia. Maka disebut adalah dia menjelma menjadi manusia. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Mengambil rupa manusia, masuk dalam daging, inkare. Ya, dialah yang kita lihat dengan fisiknya dan disaksikan oleh para rasul. Para rasul memberi kesaksian dan itulah kesaksian yang kita percaya. Tuhan Yesus, Allah Putra, Anak Allah, Sang Juru Selamat. Nah, bagaimana karya Allah Putra bisa kita pahami, bisa kita hidupi? Pertama, dalam peristiwa penyembuhan. Ya. Di mana ada penyembuhan, di mana ada pemulihan, di mana ada penebusan, disitulah karya khasnya Allah Putra, khasnya karya Yesus. Yang berikutnya, di mana terjadi pertobatan.
Kehidupan kita yang lama kita tinggalkan, kita menjadi hidup yang baru. Kita tinggalkan kedurhakaan kita. Kita diangkat ke kemuliaan Allah. Pemaafan dari Tuhan. Itulah yang membuat kita juga memaafkan sesama kita. Nah, dari mana kita contoh itu? Dari diri Yesus. Dari kekhasan karya Yesus. Berikut. Khasnya karya Allah Putra adalah kebangkitan sesudah kejatuhan. Ini paling kita bisa saksikan itu dalam peristiwa wafat Yesus dan pada hari ketiga dia bangkit. Tapi ini bukan hanya tentang wafat dan bangkit, tetapi sesuatu yang membuat kita bangkit setelah kita jatuh. Dalam pengalaman hidup, ketika itu kita rasakan, berarti itulah khasnya karya Allah Putra, karya Yesus. Anda terpuruk, Anda bangkit dari keterpurukan itu. Proses itulah kita mengerti sebagai karya khas Yesus dalam hidup kita. Lalu berikutnya rekonsiliasi atau perdamaian. Hubungan kita dengan Tuhan, Allah Bapa, sempat terputus karena dosa Adam. Dosa kesombongan ciptaan Tuhan. Kembali dirajut, kembali dihubungkan, kembali disatukan oleh siapa? Oleh Yesus. Dialah pendamai. Coba lihat salin itu, vertikal, horizontal. Baik kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Dia sambung simpul-simpul yang sempat putus itu. Terjadilah perdamaian. Ya. Terjadilah ketentraman. Akhirnya hati kita juga begitu bergembira karena kita telah diselamatkan dari dosa. Nah, berikut karya khas dari Allah Roh Kudus adalah memperbaharui, meneguhkan, dan mempersatukan. Nah, bagaimana itu bisa kita rasakan? Ketika kita mengalami kekuatan cinta, kekuatan kasih yang luar biasa, bukan kekuatan cinta yang egoisnya, kekuatan kasih yang rela berkorban. Maka ada orang yang meninggalkan kehidupannya yang nikmat, memilih hidup miskin, memilih hidup tidak tidak ada sandaran yang bisa diandalkan gitu, ya, memilih hidup. Ya. Nah, akhirnya bagaimana? Kekuatan cinta kepada Tuhanlah yang membuat. Nah, berikutnya, terpulihnya pengharapan dan cita-cita. Harapan kita yang pernah pupus, cita-cita kita yang pernah kandas, diperbaharui lagi. Itulah Roh Kudus. Dan ingat sekali lagi, ya, menguatkan rasa persaudaraan dan persatuan. Artinya apa? Roh Kudus tak pernah membuat kita terpisah. Roh Kudus malah membuat kita yang tadinya tidak ada hubungan saudara menjadi bersaudara. Dan Roh Kudus tak pernah memisahkan, tetapi membentuk persatuan, mengkokohkan persatuan kita. Itulah karya khas tadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka untuk itu, itulah pembelajaran kita. Pelan-pelan sederhana kita tangkap. Lama-lama nanti kita akan diberkati oleh Tuhan dengan pemahaman yang lebih lengkap, yang lebih sempurna. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah doa kemuliaan kepada Allah di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji di Kau, kami meluhurkan di Kau. Kami menyembah di Kau, kami memuliakan di Kau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan.
hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.